Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sereudita Biala, NIM 19094. Saya sebagai moderator dari presentasi kelompok kami, yaitu gizi pada bayi dan balita. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dan saat ini kita akan masuk dalam materi mengenai apa itu gizi. Kata gizi berasal dari dialek bahasa Mesir yang artinya adalah makanan. Dalam bahasa Inggris, gizi disebut sebagai nutrition dan dalam bahasa Indonesia disebut zat gizi. Gizi merupakan keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dari makanan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk keperluan proses metabolisme. Sedangkan zat gizi merupakan zat yang ada di dalam makanan dan diperlukan tubuh untuk melakukan proses metabolisme. Dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh David Lakat, NIM 19100. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan zat gizi pada bayi dan balita. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang tersedia dengan mudah di setiap makanan dan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Sebab, kekurangan sekitar 15% dari kalori yang ada dapat menyebabkan terjadi kelaparan dan berat badan menurun. Apabila jumlah kalori yang tersedia atau berasal dari karbohidrat dengan jumlah yang tinggi dapat menyebabkan terjadi peningkatan berat badan atau obesitas. Jumlah karbohidrat yang cukup dapat diperoleh dari susu, padi-padian, buah-buahan, sukrosa, sirup, tepung, dan sayur-sayuran. Karbohidrat didapat dalam bentuk monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, galaktosa, disakarida yang terdiri dari laktosa, sukrosa, maltosa, isomaltosa, polisakarida yang terdiri dari tepung, dektrin, glikogen, dan selulosa. Yang kedua, lemak. Lemak tidak dibutuhkan dalam jumlah besar, kecuali lemak esensial. Pada bayi berusia kurang dari 3 bulan, lemak merupakan sumber gliserida dan kolesterol yang tidak dapat dibuat dari karbohidrat. Konsumsi lemak tiap hari dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Lemak juga merupakan sumber energi utama bagi bayi dan balita. Bagi bayi, sumber lemak yang ideal berasal dari ASI. Sekitar 50-60% energi yang terkandung dalam ASI berasal dari lemak susu. ASI mempunyai komposisi asam lemak yang sangat tepat untuk keperluan bayi dan anak-anak sampai 2 tahun tersebut. Juga mengandung faktor-faktor yang menyebabkan lemaknya mudah dicerna. Juga komposisi kimianya membuat ASI mudah dicerna dan juga memberikan suplai yang seimbang antara asam lemak omega 6 dan omega 3. Yang ketiga, protein. Protein merupakan zat gizi dasar yang berguna dalam pembentukan protoplasma sel, serta untuk pertumbuhan dan perbaikan sel jaringan. Protein terdiri dari 24 asam amino yang dibagi menjadi 9 asam amino esensial dan 15 protein non-esensial. Kelebihan protein dapat memperburuk insufisiensi ginjal, sedangkan jika kurang dapat menyebabkan kelemahan, edema, dan sebagainya. Yang keempat, air. Air merupakan kebutuhan nutrisi yang sangat penting, mengingat kebutuhan air pada bayi mencapai 75-80% dari berat badan. Air bagi tubuh berfungsi sebagai pelarut untuk pertukaran seluler. Yang kelima, mineral merupakan komponen zat gizi yang tersedia dalam kelompok mikro, yaitu kalsium, klorida, kromium, tembaga, fluor, yodium, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, sulfur, dan seng. Yang keenam, vitamin. Jika kita hendak menentukan makanan yang tepat untuk seorang bayi atau anak, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 1968 sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah kebutuhan dari setiap nutrisi. Yang kedua, menentukan jenis bahan makanan yang dipilih dari berbagai macam nutrisi. Yang ketiga, menentukan jenis makanan akan diolah sesuai dengan hidangan atau menu yang dihendaki. Dan yang keempat, menentukan jadwal waktu dan menentukan hidangan. Yang kelima, memperhatikan masukan yang terjadi terhadap hidangan tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Joy Sandia, NIM 19107.
Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi status gizi pada bayi dan balita. Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah diperkenalkan di UNICEF dan telah digunakan secara internasional, yang meliputi beberapa tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung, tidak langsung, dan pokok masalah. Penyebab langsung yaitu makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita. Timbulnya gizi kurang bukan saja karena makanan yang kurang, tapi juga karena penyakit. Ada pula yang membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi 1. Pendapatan. Pendapatan menjadi salah satu faktor yang menentukan gizi anak. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan status gizi anak tidak terlepas dari dukungan makanan yang dikonsumsi. Sementara pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli rendah, sehingga tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan dan pada akhirnya berakibat buruk terhadap status gizi anaknya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan gizi merupakan suatu proses merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua atau masyarakat untuk mewujudkan dengan status gizi yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah diberikan pengertian mengenai suatu informasi dan semakin mudah untuk mengimplementasikan pengetahuannya dan perilaku, khususnya dalam hal kesehatan dan gizi. Yang ketiga, pekerjaan. Status pekerjaan ibu dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian nutrisi kepada anak, sehingga dapat menyebabkan anak mengalami status gizi kurang atau lebih. Yang keempat, budaya. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, di mana latar belakang suku yang berbeda pada orang tua akan berdampak pada kebiasaan makan anak yang berbeda pula. Faktor internal. Yang pertama, usia. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi pada anaknya. Pernikahan dini dapat berpengaruh pada status gizi anak yang dilahirkan. Ibu yang menikah pada usia dini berisiko memiliki anak berstatus gizi buruk. Yang kedua, kondisi fisik. Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan, dan yang lanjut usia, semuanya memerlukan pangan khusus karena status kesehatan mereka yang buruk. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk adalah sangat rawan, karena pada periode hidup ini kebutuhan dan gizi digunakan untuk pertumbuhan cepat. Yang ketiga, infeksi. Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai masalah gizi yang dapat timbul pada bayi dan balita. Yang pertama, pada bayi, antara lain berat badan lahir rendah atau BBLR, pemberian makanan prelakteal, dan kegagalan ASI eksklusif. Yang kedua, masalah gizi pada balita, antara lain karies gigi, stunting, kurangnya energi protein atau KEP, obesitas, dan konstipasi atau sembelit. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Majesty Poli NIM 190991. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan tentang karakteristik bayi dan balita yang mengalami kurang gizi, yaitu kegagalan dalam pertumbuhan, kurangnya nafsu makan, kehilangan lemak dan massa otot tubuh, sangat mudah marah, terlihat lesu, bahkan dapat menangis secara berlebihan, mengalami kecemasan dan kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar, sulit berkonsentrasi dengan baik, kulit dan rambut kering, bahkan rambut mudah rontok, pipi dan mata tampak kecung, proses penyembuhan luka lambat, rentan terserang penyakit dengan proses penyembuhan cenderung lama, resiko komplikasi meningkat jika melakukan operasi, mulut dan gusi mudah terluka, perkembangan perilaku dan intelektual yang lambat, dan gangguan fungsi mental dan masalah pencernaan. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai cara mencegah dan mengatasi kekurangan zat gizi pada bayi dan balita.
antara lain pemberian ASI eksklusif, pemberian asupan nutrisi dari makanan dan minuman secara teratur, memberikan buah dan sayur dalam menu makanan, memberikan makanan yang mempunyai sumber karbohidrat, memberikan makanan yang mempunyai sumber protein, dan yang terakhir, memberikan asupan vitamin dari susu dan produk turunannya. Demikianlah presentasi kami di saat ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata mohon dimaafkan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.